Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan menganalisis keadaan-keadaan yang mungkin terjadi pada gas ideal ketika gas tersebut memiliki suhu yang konstan. Kalau suhu sistem yang berupa gas ideal ini kita jaga bernilai konstan, yaitu sebesar T aksen yang ditunjukkan oleh titik ini misalnya, maka keadaan-keadaan yang mungkin yang dialami oleh sistem adalah keadaan-keadaan yang ditunjukkan oleh setiap titik pada kurva T aksen ini. Kalau kurva ini kita plot ke dalam grafik P versus V, maka akan seperti ini. Artinya, ketika suhu sistem bernilai T aksen, maka kalau keadaan sistem ditunjukkan oleh titik ini berarti bahwa tekanannya ditunjukkan oleh titik ini, dan volumenya ditunjukkan oleh titik ini. Kemudian, kalau keadaan sistem ditunjukkan oleh titik ini berarti bahwa tekanannya ditunjukkan oleh titik ini, dan volumenya ditunjukkan oleh titik ini. Dan ingat, setiap titik pada kurva ini menunjukkan keadaan-keadaan yang mungkin bisa dialami oleh sistem ketika suhu dari sistem tersebut bernilai T aksen. Kemudian, perhatikan bahwa berdasarkan persamaan keadaan gas ideal ini, ketika T bernilai konstan, maka dengan memindahkan V ini ke ruas kanan, maka persamaan ini dapat ditulis sebagai P sama dengan nRUT per V. Karena T bernilai konstan, maka nRUT ini juga bernilai konstan. Dan dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa ketika T bernilai konstan, maka nilai P berbanding terbalik dengan V. Oleh sebab itu, hubungan antara tekanan dan V saat suhu bernilai konstan ditunjukkan oleh kurva yang seperti ini. Hasil ini sebetulnya sangat masuk akal, karena perlu diketahui ketika nantinya kita membahas teori kinetik, kita akan mengetahui bahwa molekul-molekul gas yang menjadi bagian dari sistem dapat kita asumsikan sebagai partikel. Dan partikel-partikel gas ini terus bergerak pada arah yang acak, dan sebagiannya pada suatu waktu ada yang mengarah ke permukaan bawah piston ini. Akibatnya, partikel-partikel gas yang bergerak ke arah piston ini akan menumbuk permukaan bawah piston, sehingga piston menerima gaya dorong ke atas. Dan tentu gaya dorong tersebut berperan untuk memberikan tekanan ke permukaan bawah piston. Kalau piston ini kita geser posisinya ke atas, tentu itu berarti bahwa volume dari sistem ini menjadi bertambah besar. Akibatnya, partikel-partikel gas ini memiliki ruang yang lebih luas untuk bergerak, sehingga partikel-partikel gas yang menumbuk permukaan bawah piston ini per satuan waktu menjadi semakin sedikit. Dengan begitu, tentu dorongan yang diterima oleh piston menjadi semakin kecil, dan itu juga berarti bahwa tekanan gas atau tekanan yang diterima oleh piston juga semakin kecil. Artinya, pada sebuah sistem yang suhunya konstan seperti ini, tekanannya akan semakin kecil ketika volumenya semakin besar, seperti yang dideskripsikan oleh persamaan ini.